Simpan dulu budget kalian karena sepertinya tahun ini bakal banyak racun kamera seru dari brand China. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas bocoran kamera yang menurut gue ini bakal seru banget kalau memang di launching di tahun ini. Dan ya kalau misalkan memang di launching di tahun ini, biasanya barang-barang kayak gini tuh bakal ada di sekitaran bulan September. Entah mungkin sebelum September atau sesudah September, tapi biasanya ya mendekati itu karena mungkin high seasonnya di situ. Dan ini adalah pilihan kamera yang menurut gue bakal seru banget. Jadi buat yang belum tahu, sebelumnya DJI itu memang udah sempet dirumorkan pengen mengeluarkan sebuah kamera kecil karena ada bocoran sebuah nama kamera yang disebut dengan DJI Osmo Nano. Dimana tadinya ya dari namanya doang Osmo Nano, tapi sekarang udah mulai muncul kemungkinan penampakannya. Jadi bocorannya ini berasal dari ex-nya Igor Bogdanov. Dan kalian bisa lihat ya di situ dia menggunakan, bukan Igor Bogdanov ya, tapi di situ ada gambar kayaknya entah candid, entah mungkin ini bahan marketing materialnya justru yang bocor dan dipoto. Jadi foto yang dipoto gitu kan, makanya kualitasnya nggak begitu bagus. Tapi di situ kalian bisa lihat kalau orangnya menggunakan sebuah kamera DJI yang bisa ditempel langsung ke badan dengan magnet gitu ya. Kalau kalian pakai kalung, otomatis pakai kalung lah kalau yang kayak gitu-gitu untuk ada base magnetnya dan dia bisa ditempel. Dan menurut gua ini jelas sangat mengingatkan gua pada Insta360 Go. Jadi kalau kalian tahu jajaran Insta360 Go itu punya kamera kecil kayak gini, ini Go 3. Dan dia kurang lebih konsepnya sama. Kalian kalungin sebuah kalung magnet dan dia bisa ditempel buat kalian bikin-bikin POV. Begitu juga kalau kalian taruh di topi dan lain sebagainya lah ya. Karena dia udah magnetik juga, ada aksesorisnya juga, dan ya bisa digunakan pada kreativitas tertentu lah, tergantung kalian mau naruhnya di mana. Jadi sangat bebas. Nah, sebenarnya dari gambar ini kita juga bisa mengambil beberapa kesimpulan ya. Sebelumnya gue harus kasih tahu dulu, mungkin beberapa dari teman-teman nggak tahu, DJI itu sebelumnya udah pernah bikin sebuah kamera aksi compact kayak gini juga. Ini adalah generasi kedua dari action cam mereka, yaitu adalah DJI Action 2 yang bentuknya kotak, mungil, kecil. Cuman ada satu isu memang di generasi tersebut, dimana dia terasa sangat overheat. Kita ada reviewnya juga, udah lumayan lama kalau kalian pengen nonton gitu ya. Gambarnya bagus, cuman ya balik lagi, overheat gitu kan. Dan bodinya metal juga, sehingga kalau misalkan kita pegang gitu ya, ketika habis ngerekam itu rasanya bener-bener panas. Dan makanya DJI mengambil langkah untuk di versi Action 3-nya balik lagi ke bentuk action cam normal yang ala-ala GoPro. Jadi ya memang agak disayangkan, dan mungkin si Osmo Nano ini adalah reborn konsep dari Action 2 tersebut yang disempurnakan. Karena kita bisa lihat ya, di sini dari fotonya aja dia kayaknya membawa mekanisme modular yang sama. Jadi Action 2 itu dia mekanismenya modular. Jadi dia ada unit utamanya yang kameranya, dia ada, kita bisa pasang unit baterai atau unit yang bikin dia punya layar ngadep ke depan gitu. Jadi memang ada beberapa pilihan juga untuk modularity-nya, dan gua rasa ini hal yang sama yang bakal diterapkan di DJI Osmo Nano ini. Kalian bisa lihat di situ ada yang posisinya dia kayak bagian perekamnya doang, kayak Insta360 Go 3 gitu ya, atau Go yang lain juga sama kurang lebih. Tapi ada yang versi dia ada layarnya ngadep ke depan gitu. Jadi menurut gue ini konsepnya bakal mirip banget, menggunakan quick release magnet juga, bakal sama dengan Action 2. Cuman ya gue berharap pastinya di sini masalah yang ada di Action 2 itu udah diselesaikan, kayak contohnya dari segi overheating isunya. Dan gue sih berharap dia menggunakan sensor yang lebih gede ya. Karena sensornya Action 2 itu gede sih pada saat itu, cuman lumayan kecil buat gua. Jadi sensornya tuh waktu itu 1/1.7 inch. Cuman untuk DJI Action sendiri sekarang yang terakhir itu udah pakai 1/1.3 inch gitu. Jadi udah lebih gede, dan gua harap dia membawa sensor yang ya minimal segede DJI Action lah gitu. Atau kalau lebih kecil ya mungkin jadi 1.7 ya. Cuman gue sih berharap malah sebenarnya lebih gede. Cuman karena ukurannya yang compact, gue rasa ya jangan terlalu berharap pakai sensor yang lebih gede lah. Kalau bisa sama aja itu udah sangat bagus. Nah, tapi
Si Insta360 sendiri itu sepertinya tidak mau untuk disalip DJI gitu ya. Karena sepertinya mereka juga keluar bocoran kamera mini baru lagi. Jadi bukan si Go 3 ini, sepertinya ada sebuah bocoran yang menurut gue cukup menarik juga dengan konsep yang agak berbeda. Emang brand-brand China ini kalau bikin konsep kamera tuh berani ya. Yang sebelumnya udah diterima pasar tuh masih bisa dicoba-coba lagi. Gue nggak tahu sih bakal berada di lini yang sama atau enggak, tapi memang bentuknya nih agak lucu yang baru ini. Pertama kali nongol itu ada sebuah foto dari CEO-nya Insta360. Gue lupa namanya siapa, tapi dia tuh abis IPO. Dan si CEO-nya ini langsung jadi billionaire ya setelah IPO gitu si Insta360-nya ini. Tapi di acara tersebut dia menggunakan sebuah kamera dengan konsep yang sama, di mana kameranya ditempel di baju dia gitu. Bentuknya aneh karena bentuknya ngotak gitu, nggak kayak Insta360 Go yang sebelum-sebelumnya ya. Karena ini kan kotak nih karena ada casingnya, tapi yang sebelum-sebelumnya tuh bentuknya kayak gini dan bahkan lebih kecil. Ini lebih gede gitu ya si Go 3. Kalian bisa cek juga review-review kita, tapi ini lebih kecil di versi-versi sebelumnya. Di sini justru kayaknya jadi tambah gede lagi karena bentuknya itu jadi kotak. Jadi gue agak bingung ya, apakah ini bakal jadi produk yang sama atau enggak. Tapi secara konsep kalau kita lihat dari gambarnya kayaknya sih bakal sama. Dan kalian bisa lihat ya, di situ ada yang lebih detail juga, yang warna putih. Dia punya bahasa desain yang sama banget dengan Insta360 Go yang udah kita cobain sebelumnya gitu. Jadi kayaknya sih ini mungkin lanjutannya si Go. Cuman gue agak curiga karena dari segi bentuknya tuh kayak device AI assistance gitu ya, buat dulu kan ada tuh yang AI assistance buat baca lokasi, terus nanti dia bisa nyatet hasil meeting kita kalau misalkan kita bawa meeting dan lain sebagainya. Cuman nggak tahu deh, masih mungkin banget sebenarnya kalau ini bakal jadi action cam karena balik lagi bahasa desainnya sama, kelihatan kalau dia bakal ada weather shield juga. Untuk pengecasannya juga kelihatannya dia secara wireless pakai sebuah dock gitu ya, karena ada gambar docknya juga di situ. Tapi docknya sih gue nggak lihat posisi kuningan ya. Apa dia wireless charging dari dock ke ininya, gue nggak tahu juga. Walaupun di bodi depannya tuh kayak ada sedikit lubang gitu. Gue nggak tahu apakah itu akan membuatnya waterproof atau enggak. Tapi ya balik lagi, gue sih berharap dengan ukurannya yang jadi kotak ini, ruangnya jadi lebih gede di dalam. Ya harapan kita sih kalau bisa dia jadi Insta360 Go. Konsep Go itu udah matang banget sebenarnya, udah bagus. Insta360 Go yang sensornya bisa lebih gede dan processing powernya juga bisa lebih gede. Atau mungkin udah di bukan chip in ya, udah disuntik dengan AI ala-ala night mode-nya si S Pro gitu ya. Karena kan S Pro juga punyanya Insta360 dan mereka punya low light yang luar biasa. Gua rasa kalau bisa disuntik ke si Go ini bakal lebih seru lagi gitu. Apalagi buat kita kalau misalkan mau bikin POV motret yang di malam hari gitu ya. Kayak kita jalan-jalan di lokasi-lokasi night market dan lain sebagainya. Gua rasa itu bakal seru. Cuman memang sarannya belum ada bocoran soal kapan bakal dirilisnya dan gambaran harganya. Jadi bocorannya ini masih pure dari gambar-gambar aja. Tapi yang menarik kalau kalian lihat di X-nya Igor Bogdanov, yang pas si CEO-nya make, itu di komen sama CEO-nya sendiri, sama X-nya si CEO-nya sendiri gitu. Jadi ya menurut gue sih harusnya ini sesuatu yang valid ya. Dan gue harap bakal hadir di tahun ini. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah dua bocoran ini cukup menggoda? Apakah ini bisa menahan kalian dari mengeluarkan budget buat lihat ke depannya nanti? Mungkin mendekati bulan September atau mendekati akhir tahun bakal racun banget. Ya silahkan taruh pendapat kalian di kolom komentar. Tapi gue pribadi dari dulu gue puas. Gue waktu DJI Action 2 gue demen banget gitu ya. DJI Action 2 gue demen pakainya. Cuman ya masalahnya di overheating tadi. Pas pakai Go 3 dan gue pakai Go 1 juga. Go 1, Go 2, Go 3 itu pakai itu juga. Gue puas banget dengan konsepnya. Sering banget kita bikin kayak untuk konten-konten POV. Dan gue rasa peperangan kamera kecil ini bakal jadi semakin seru gitu. Tapi ya balik lagi, silahkan kalian yang menentukan apakah cukup menarik atau nggak buat kalian. Silahkan taruh juga di kolom komentar. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo. Dan jangan lupa untuk berkarya.